Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Syukran kasiran atas waktunya Buya. Mudah-mudahan Buya beserta keluarga diberikan segala kebaikan dunia akhirat. Wabil khusus dakwahnya dipermudahkan oleh Allah. Ada titipan pertanyaan Buya. Jadi sebagaimana keyakinan akidah ahli sunnah wal jamaah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui dan pengetahuannya tanpa ada batasnya Buya. Lalu apa hikmah Allah menciptakan manusia, sedangkan Allah maha tahu apa yang akan terjadi pada mereka dan sangat tahu dari mereka yang masuk surga atau masuk neraka. Syukran kasiran Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dalam urusan dengan manusia itu ada bos, ada karyawan. Ini urusan manusia saja. Urusan manusia itu sesama satu tingkat. Itu pun ternyata ada beberapa aturan. Ada beberapa aturan. Biarpun seorang karyawan tidak mengerti, dia pun bisa nerima. Nggak tahu pokoknya yang jalanin aja deh. Ngapain saya suruh berdiri di sini? Sudah jalankan perintah. Itu urusan dengan manusia saja orang bisa paham dan patuh. Karena apa? Ya mungkin ada maksud yang saya tidak tahu. Tiba-tiba kok bos ngomong, tolong jaga pintunya sebelah sana ya, 2 orang. Ada apa ini? Sudahlah, jalanin aja deh. Nah, begitu. Ini urusan dengan manusia saja, tidak semuanya kita ketahui. Urusan manusia dengan manusia saja. Kalau pikiran kita sebagai seorang karyawan, gaya pikiran bos nggak ketemu. Walillahil mathalul a'la. Kita tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluk. Akan tapi lebih ini urusan Khalik dengan makhluk. Lah kita ini sebagai makhluk. Ini yang akan ditanya apa yang kita lakukan. Kalau kita menyadari kita makhluk sebagai hamba, apa yang kita lakukan akan ditanya oleh Allah. Dan kita tidak punya hak sama sekali untuk bertanya tentang apa yang Allah berlakukan kepada kita. Ini kecuali dia memang tidak merasa sebagai seorang hamba. Dianggap Allah itu adalah sebagai saingannya atau bagaimana? Ya Allah, kenapa kau ciptakan begini? Jadi yang Allah perbuat itu jangan ditanyakan. Ya sudah, terserah Allah membuat apa saja sesuai apa yang Allah kehendaki. Mungkin kalau bicara tentang satu kejadian besar tentang wujudnya manusia semesta terlalu besar, kita sederhana saja. Jangan bertanya Anda kepada Allah. Gara-gara Anda naik sepeda motor sehingga gerimis dan sebagainya, Masya Allah. Sehingga atau hujan deras sehingga Anda harus menutup hidung Anda karena keselak-selak. Anda tidak perlu bertanya kepada Allah, ya Allah kenapa hidung saya kalau letakkan di depan biar di belakang saja biar tidak kena angin. Nggak pernah Anda ngomong gitu. Apa yang Allah perbuat tentu ada di balik itu semua ada hikmah, ada satu hal yang Allah kehendaki yang kita kadang diberitahu dan kadang tidak diberitahu. Ini secara umum, apalagi tentang penciptaan manusia, Allah yang menciptakan. Ada sebuah kisah sederhana yang sering dihadirkan dalam buku-buku kecil. Ada seorang itu protes kepada Allah. Allah ini kok katanya hakim maha bijak, tapi membuat kok dia calon insinyur, dia ngerti tentang pembangunan, tentang ini dan sebagainya, antara tiang dengan ini harus beban seperti apa. Dia ngelihat buah semangka gede banget, ya nggak sesuai ini desainnya. Buah semangka sama pohonnya kecil begini, buahnya gede banget, ya ini tidak seimbang. Seolah-olahnya ini sebenarnya cerita bukan sebuah, hanya sekedar untuk memahamkan saja. Pohon semangka gede begini kok pohonnya kecil ya. Mestinya ikut, kalau ilmu saya ya harus gede, keker begitu, kuat begitu. Akhirnya dia capek. Ini di Arab sana ini kisahnya. Akhirnya capek, dia baring di bawah pohon.
Yang rindang hanya pohon korma, setelah semangka pindah ke pohon korma. Ada angin bertiup enaknya, oh segernya ada angin. Tak tanya apa? Ini juga nggak cocok lagi, Allah, ini pohon gede begini, buahnya kecil-kecil di atas. Nggak sesuai ini. Akhirnya dia terbaring begini, angin-angin enak. Angin ini niup ke pohon korma juga. Tak tanya ada buah korma satu jatuh langsung kena hidungnya. Alhamdulillah. Coba buah korma segede semangka, apa yang terjadi pada saya? Artinya sudahlah, apa yang Allah berbuat nggak usah. Allah Maha tahu. Allah, nanti pertanyaan, Allah kan bisa menjadikan semua baik, kenapa harus ada orang jahat? Jangan Anda bertanya tentang apa yang Allah berbuat. Kalau permasalahan Anda tidak punya iman kepada Tuhan Allah, ini kita diskusikan kenapa tidak punya iman. Setelah Anda beriman kepada Allah, ini nggak ada pertanyaan ini. Kita beriman. Yang menjadi masalah orang yang tidak beriman kepada Allah, ini baru sah. Orang berkata saya tidak beriman kepada Allah, berarti ini kejadian ini ya selalu bahan pertanyaan. Kenapa ini, kenapa itu? Ini proses, ini kebetulan, ini urusan ini tidak. Tapi orang beriman kepada Allah nggak mungkin bertanya seperti itu. Kenapa? Allah, karena dia tahu Allah itu punya kuasa mutlak, punya kehendak mutlak yang tidak bisa diganggu dan ditahan oleh siapapun. Yang Allah lakukan tidak boleh ditanyakan, tapi yang kita lakukan itu yang akan ditanyakan. Sederhana, selesai. Nah, ini enggak aja. Jadi urusan Allah adalah jangan banyak bertanya tentang urusan Allah. Tapi jalanilah apa yang nanti macam-macam orang itu pertanyaannya macam tidak ada habisnya. Yang pemalas, ya kalau memang Allah ini Maha Kaya, Maha Kuasa, kenapa harus saya capek-capek kerja sampai kemarin saya kena besi jatuhan lagi? Coba dapat rezeki langsung ke rumah saya. Katanya Allah Maha Kuasa. Nah, ini kan orang sudah mulai ngaco semuanya. Dia punya syahwat, tapi dia tidak pernah ngomong, ya Allah saya pengen punya anak tanpa nikah. Nggak pernah ada ngomong gitu. Jadi maunya seenaknya sendiri manusia itu kadang-kadang gitu. Ada yang berani, saya pengen punya anak tanpa nikah. Sementara dia punya syahwat, punya keinginan dengan lawan jenis. Saya pokoknya pengen punya anak tanpa nikah. Alasannya nikah untuk apa? Untuk punya anak. Ya sudah, kamu dikasih anak tanpa nikah gimana? Ada sunnatullah. Jadi sudahlah. Hentikan kebiasaan kita untuk mempertanyakan apa yang Allah berlakukan kepada hambanya. Tidak akan ada ujungnya. Karena apa? Itu adalah pekerjaan Allah yang kita tidak boleh tanya. Dan Allah adalah yang maha bijak dan maha kuasa, maha kaya. Dan Allah di saat menciptakan malaikat bukan karena Allah memerlukan malaikat. Dan jika Allah menciptakan hamba yang berbuat baik bukan karena Allah menginginkan kebaikan. Sudahlah. Itu terserah Allah menciptakan si fulan, menciptakan baginda Nabi Muhammad. Setelah itu ada Abu Jahal, ada Nabi Musa, ada Fir'aun. Itu Allah yang membuat. Kita tidak boleh bertanya tentang apa yang Allah berbuat, tapi kita akan ditanya tentang apa yang kita berbuat. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah masalah iman. Nah, kecuali bagi orang yang nggak beriman kepada Allah. Kalau beriman kepada Allah, tanyakan ini. Kalau orang beriman kepada Allah nggak akan bertanya tentang hal-hal semacam ini. Akan begini kan? Allah pun menurutmu gimana sih yang kau pahami? Nah, kalau Tuhan Allah dianggap seperti raja-raja, keadilan seperti manusia, adil menurut manusia, undang-undang palsu, undang-undang wat'i atau konon wat'iyah, undang-undang buatan manusia, keadilannya adalah nisbi. Tapi kalau dari Allah sudah harus yakin Allah itu menurut keyakinanmu bagaimana, sifat-sifatnya seperti apa. Kalau sudah memahami sifat Allah, selesai. Nah, berbeda dengan orang yang tidak punya iman kepada Allah. Apakah betul adanya Allah? Lah, ini kita diskusi tentang wujudnya Allah. Ujungnya yang harus kita benahi. Setelah mengakui adanya Allah, baru kita bahas tentang bagaimana tentang sifat-sifat Allah yang kau yakini itu. Tuhan Allah, Tuhan itu sifatnya bagaimana? Nah, kalau sifatnya salah, nanti muncul pertanyaan yang salah lagi. Maka pembenahan ilmu akidah ini yang menjadikan orang tidak akan bertanya tentang hal-hal yang seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi kita ingin ditanya apa yang kita berbuat, tapi jangan engkau bertanya tentang apa yang Allah berbuat.